pemain santai tak. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan penghuni kamar kos di Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 26 November. Pelaku berinisial DS berusia 30 tahun, warga Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, diringkus oleh personel Satreskrim di rumahnya pada dini hari. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari warga sekitar terkait dugaan pembunuhan di indekos tersebut. Saat pengecekan lokasi, dua korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk, yaitu sang ibu bernama Elvi Nurhayati berusia 41 tahun dan anaknya bernama Elinda Jelsa. Sementara itu, satu korban lainnya berinisial ED 18 tahun dikabarkan kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Selain itu, pelaku juga membakar kamar kos yang ditinggali korban hingga membuat suasana semakin mencekam. Ketiga korban diketahui merupakan satu keluarga, ibu dan dua anak perempuan warga Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Dari pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi motif sementara berupa rasa sakit hati. Namun, tim penyidik masih mendalami hubungan lebih lanjut antara tersangka dan para korban. Adapun video yang beredar di media sosial memperlihatkan warga berjibaku memadamkan api di kamar kos korban. Dalam rekaman video, pengunggah menuliskan bahwa pelaku pembunuh dengan menusuk dan membakar tiga korban. Aparat kepolisian menegaskan bahwa tim langsung bergerak melakukan penyelidikan begitu menerima laporan dari warga sekitar. Sementara itu, kronologi awal menunjukkan pembunuhan terjadi di kamar indekos yang sama memicu kepanikan warga sekitar. Petugas terus mendalami kemungkinan adanya korban atau saksi lain yang terlibat. Penanganan lokasi kejadian melibatkan pemadaman api dan pengamanan TKP oleh aparat setempat. Ojo. Kamu pemain santai tak. Nasib tragis menimpa seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur setelah keduanya tewas dibunuh oleh pria yang merupakan orang terdekat korban pada Selasa 25 November malam. Tak hanya itu, pelaku juga membakar kamar kos tempat para korban tinggal hingga memperparah kondisi di lokasi kejadian. Selain menewaskan dua korban, insiden tragis ini juga melukai satu orang lainnya yang kini dikabarkan dalam kondisi kritis. Polisi kini telah menyelidiki motif pembunuhan dan kebakaran yang menewaskan dua korban tersebut. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim dan Indra Kusuma. Silahkan laporan Anda. Ya, baik Andra, pemirsa Tribun atau Tribuners, dapat saya sampaikan peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dalam peristiwa itu, dua orang dikabarkan tewas dan satu orang kritis. Polisi saat ini sudah melakukan olah TKP dan juga memintai keterangan para saksi, kemudian melakukan penyelidikan mendalam, dan hasilnya Rabu dini hari polisi telah menangkap atau meringkus pelaku. Terkait kronologinya, saat itu penghuni kos nomor 5 mendengar suara pengikan minta tolong yang bersamaan dengan suara kesakitan dan juga tangis dari arah kamar nomor 2. Kala itu penghuni kamar kos 5 hanya bergeming di kamar, dia tidak mau buru-buru untuk mengecek situasi apa yang terjadi di dalam kamar kos nomor 2.
Pada saat itu suara teriakan maupun tangisan berlangsung hingga sekitar 10 menit. Kemudian suara teriakan itu tiba-tiba menghilang. Tetangga korban, yakni bernama Melisa Putri, memberanikan diri keluar dari kamar kos dan mengecek apa yang terjadi di kamar tersebut. Saat itu dia hendak mengetuk pintu, namun seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari kamar nomor 2. Dia hanya menatap Melisa Putri dan juga ada salah satu penghuni kamar kos lain, yakni kamar kos nomor 1 juga ikut keluar kala itu. Kemudian tak lama pria tersebut kembali ke dalam rumah. Tak lama pria itu kembali lagi menghampiri Melisa Putri dengan membawa sebilah pisau yang sudah berlumuran darah, dan Melisa Putri juga melihat beberapa bagian pakaiannya juga terdapat bercak darah. Lalu pelaku itu menodongkan ke pisau itu ke Melisa Putri dan juga salah satu penghuni kamar kos, dan dia bilang atau mengancam untuk agar mereka tidak ikut campur urusan pelaku. Dan Melisa Putri sempat terpojok di tembok karena ada ancaman itu. Saksi pun ketakutan dan dia juga minta maaf. Setelahnya maksud saya pelaku membiarkan Melisa Putri dan juga satu penghuni kos lain untuk kembali ke kamar masing-masing untuk mengamankan diri. Tak lama Melisa Putri mendengar suara seperti orang menyiram di sisi kanan atau tepatnya di kamar kos nomor 2. Kemudian tak lama Melisa ini mencium bau menyengat bensin yang masuk ke kamarnya, dan tak lama api berkobar dari kamar kos nomor 2. Pelaku membakar perabotan, terutama sofa yang ada di dalam kos tersebut. Melisa kemudian keluar dan minta tolong pada penghuni kos lain dan juga para warga untuk bersama-sama berupaya memadamkan api yang membakar perabotan di dalam kos nomor 2. Selanjutnya setelah api padam, mereka melihat 3 korban tergeletak, 2 diantaranya berada di ruang tengah, 1 berada di kamar. Dari korban itu 2 meninggal dunia dan 1 kritis. Begitu. Baik, rekan Nanendra, bisa dilaporkan bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap motif insiden pembunuhan ini, lalu barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Baik, polisi melakukan olah TKP dan dari keterangan saksi tak lama usai mereka mendapat laporan mengenai kejadian pembunuhan ini dari warga setempat. Setelahnya beberapa personel dikerahkan untuk melakukan olah TKP, dan dari keterangan saksi di sana berselang sekira 2 jam setelah polisi melakukan penyelidikan secara mendalam, petugas atau pihak polisian berhasil mengamankan pelaku di kediamannya. Dari hasil olah TKP sendiri, polisi belum menjelaskan secara gamblang ya terkait apa saja barang bukti yang sudah diamankan. Tapi berdasarkan keterangan saksi, saksi melihat bahwasanya pelaku membawa pisau yang berlumuran darah. Entah itu pisau sudah diamankan polisi atau belum, masih saat ini Tribun Jatim Network sedang berupaya untuk melakukan konfirmasi. Begitu. Baik, rekan Nanendra, bagaimana reaksi warga sekitar saat mengetahui terjadinya pembunuhan dan kebakaran ini? Baik, Andra. Warga sekitar sempat ketakutan atau panik karena situasi di sekitar lokasi sangat mencekam karena banyak teriakannya juga keras, terus ada suara tangisan, baik itu juga rintihan kesakitan dari para korban. Begitu, Andra. Baik, rekan Nanendra, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian setempat? Nah, pihak kepolisian bakal mendalami secara konstruktif terkait motif
pelaku dan juga terkait hubungan antara pelaku dengan para korban ini. Begitu, Andra. Baik, rekan Danendra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Awalnya gimana Mbak ceritanya? Ceritanya sebelumnya jam 11 malam itu saya mendengar teriakan 3 orang perempuan minta tolong. Tapi sebelumnya nggak ada kayak cekcok tuh, nggak ada, cuman langsung teriakan minta tolong. Terus habis itu nggak lama kemudian saya lihat, kan itu kejadiannya di kamar 2. Terus saya lari ke kamar 1 karena di situ ada Mbak yang juga keluar waktu itu. Terus saya tanya, Mbak ada apa? Mbak ini minta tolong, ini ada apa? Terus udah lama kemudian si pelaku keluar, terus balik lagi kamar, terus balik lagi dengan keadaan membawa senjata yang sudah berlumur darah dan seluruh badannya sudah berlumur darah. Terus menodong saya dan Mbak di kamar 1, disuruh masuk ke kamar masing-masing. Waktu itu dia bilang apa Mbak? Waktu itu Mengancam dia apa? bilang ngancam, disuruh masuk semua, tolong mlebu kabeh gitu. Terus waktu itu yang pertama Mbaknya langsung lari masuk ke kamar, kembali kamar, balik kunci lagi. Terus saya waktu itu belum sempat bisa lari, melarikan diri. Jadi saya sempat terpojokkan sama pelakunya, terus sempat ngomong minta maaf, saya maksudnya di sini saya nggak ikut-ikut. Terus saya alhamdulillahnya masih bisa melarikan diri. Ya. Mbak itu memang sudah lama tinggal di situ? Untuk korbannya katanya udah lama, cuman untuk pelakunya kan baru tahu itu, baru ketemu juga sekali itu. Sekali itu. Ya. Cuman tinggal di situ juga pelakunya? Dengar-dengar terakhir, ya. Itu satu keluarga ya, Mbak ya? Iya, Bertiga satu itu ya. keluarga. Itu korbannya ibu dan juga anak. Sebelum kabur, pelaku ini sempat membakar perabotan di Ya, dalam setelah kos. saya kembali ke kamar, saya sembunyi. Terus nggak lama kemudian mendengar kayak percikan-percikan lagi Nyiram gitu ya? nyiram bensin. Ya, sampai di kamar saya itu bau bensin. Terus nggak lama kemudian udah api udah besar gitu loh. Siap. Tapi terus ada polisi udah datang. Jadi apinya nggak sampai merembet ke samping-samping. Samping-samping. Jadi memang teriakannya Padamkan. memang korban itu sempat berteriak Mbak? Iya. Tapi sebelumnya Teriak. ada pertengkaran nggak sih, Mbak? Mereka ini? Nggak ada ya? Cekcok Nggak sebelumnya, ada ya? nggak ada suara, nggak ada Apapun kedengaran nggak suara ada ya? cekcok, nggak ada. Langsung teriak-teriak bertiga minta tolong. Oke. Waktu itu nggak ada yang berani ya karena diancam itu ya? Ya nggak ada yang keluar. Padahal di situ tetangga ada orang, cuman nggak berani keluar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.